Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dini dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai penulisan resume dan lamaran kerja yang beranggotakan Azhar Putri Cahyani, Mutiahani Nainayati, dan saya Zamzami Mutamim. Pembahasan selanjutnya adalah resume. Apa sih resume? Berikut penjelasan dari resume. Resume adalah suatu ringkasan yang terstruktur dan tertulis dari pendidikan, pengalaman, serta kualifikasi seseorang tentang pekerjaan. Nah, resume juga sering disebut sebagai daftar hidup atau curriculum vitae versi singkat. Nah, kenapa memang dapat dikatakan resume ini berbeda dengan CV? Karena memang di resume ini tertulisnya tuh meliputi hanya secara singkat dari pendidikan, pengalaman, serta kualifikasi. Nah, setelah ini akan ada video untuk kita semua sebagai insight baru. Kak, aku mau nanya dong. Kenalin, ini Vinu, hobinya nanya Kak Vina. Ya Vino, mau tanya apa? Ini ada perusahaan suruh kirim CV, ada yang suruh kirim resume. Emang bedanya di mana? Bedanya kalau CV itu isinya daftar riwayat hidup secara lengkap, baik secara pendidikan, pekerjaan, atau pencapaian. Biasanya buat keperluan akademis, panjangnya bisa 2-3 halaman, tergantung kebutuhan. Kalau resume itu versi singkatnya. Biasanya buat melamar kerja, hanya menjelaskan pengalaman, pendidikan, dan skill kamu yang relevan sama posisi yang dilamar. Aku kan fresh grade, berarti CV-nya boleh lebih dari 1 halaman. Sebaiknya kalau buat CV fresh grade itu nggak lebih dari 1 halaman, karena kamu belum punya pengalaman yang cukup. Nanti kalau udah 5 tahun kerja, baru deh boleh CV-nya lebih dari 1 halaman. Dari video tersebut kita bisa tahu bahwa perbedaan CV dengan resume, katakan memang resume itu meliputi tadi hanya secara singkat pendidikan, pengalaman, dan kualifikasi. Kemudian kalau CV itu lebih lengkap mengenai pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, kemudian pencapaian, prestasi, dan lain-lain. Nah, di slide berikutnya ini adalah langkah penulisan resume. Yang pertama, membaca naskah. Yang kedua, menemukan gagasan utama. Ketiga, menulis resume. Dan keempat, membaca ulang resume yang dibuat. Jadi dari pertama memang ketika kita ingin menuliskan resume untuk melamar kerja, hal yang pertama adalah membaca naskah. Naskah apa yang akan kita buat harus diposisikan dan diselaraskan di posisi mana kita akan membuat resume tersebut. Kemudian ketika sudah membaca naskah, kita mulai menemukan gagasan utama yang menjadi kualifikasi atau hal yang menarik dari resume kita untuk dikirimkan kepada perusahaan ataupun institusi lain. Nah, ketiga baru menulis resume ketika memang sudah mendapatkan dan membaca naskah dan gagasan. Dan yang terakhir, membaca ulang resume yang dibuat. Jadi ketika memang sudah menulis resume-nya, itu alangkah baiknya memang di cross check ulang, dibaca ulang lagi, meminimalisir hal-hal yang memang salah ketik dan lain-lain segala macam. Nah, untuk yang selanjutnya ada macam-macam resume. Yang pertama ada resume kronologis. Di resume kronologis ini kita mengartikan bahwa cara pengorganisasian di resume kronologis ini adalah berdasarkan pada kronologisnya, yaitu mulai dari pendidikan, kemudian pengalaman kerja. Nah, lalu yang kedua itu resume fungsional. Di resume fungsional ini disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam organisasi yang dilakukan dengan baik. Jadi pengalaman kerja yang memang sudah kita dapat di resume fungsional ini kita jelaskan. Kita sudah ada pengalaman kerja di mana, kemudian posisinya apa. Dan yang terakhir resume kombinasi. Nah, di resume kombinasi ini bentuk resumenya yang memberikan suatu keyakinan bahwa dari pengalaman kemudian pendidikan kita dan keterampilan itu menekankan pada kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, kualifikasi yang dibutuhkan itu kan memang tergantung dari posisi apa yang memang kita daftar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan.
Baik, selanjutnya ada 3 hal yang harus dilakukan dalam mempersiapkan resume. Yang pertama, mencari informasi penting. Kemudian yang kedua, perencanaan resume. Yang ketiga, pembuatan resume. Di mana mencari informasi penting ini merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan untuk mencari bagian-bagian yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, perencanaan resume. Perencanaan resume dapat dibuat berupa rincian atau pelengkap terhadap surat lamaran kerja yang telah dibuat, sehingga memiliki tujuan agar dapat melakukan wawancara dengan tim dari organisasi atau perusahaan yang kita lamar. Kemudian yang ketiga ada pembuatan resume. Resume ini dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Resume yang baik ini menekankan pada kompatibilitas kualifikasi kita dan prospektif persyaratan kerja. Next. Lalu ada permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika kita dalam penulisan resume. Yang pertama itu resume yang dibuat terlalu panjang, resume yang ditulis terlalu singkat, kemudian format penulisan resume kurang baik, terlalu banyak menggunakan kalimat yang bersifat kompleks. Resume mengandung banyak kesalahan ketik atau tulis dan dapat mengakibatkan kefatalan dalam penyusunan kalimat. Ada pula pelamar tidak dapat menunjukkan secara tegas dalam resume tujuan pekerjaan yang mereka hendaki. Dokumen tertulis yang dikirimkan bersama CV atau resume perusahaan untuk melamar kerja. Jadi di lamaran kerja ini mempunyai pendekatan, yaitu pendekatan yang digunakan untuk membuat lamaran kerja yaitu adanya AIDA atau attention, interest, desire, and action. Ya, setelah ini nanti ada video lagi tentang lamaran kerja. Sebuah surat lamaran biar cepet dapat kerja. Let's go! Ini aku kasih contoh cover letterku pas masih fresh graduate ya. Aku bagi surat dalam 5 bagian. Bagian pertama adalah pembukaan, kasih tahu dengan singkat identitas diri kamu. Di bagian kedua, kalian tulis alasan kalian kenapa mau berkarir di posisi yang kalian lamar. Di bagian ketiga, kalian tulis kenapa kalian memilih perusahaan itu sebagai tempat kerja. Bagian keempat, kalian bisa cerita tentang kegiatan dan alasan kenapa kamu merupakan kandidat tempat untuk perusahaan. Kelima, bagian akhir ini kalian tulis kata-kata penutup. Tadi lihat videonya yang singkat ya. Ini ada 3 siasat lamaran kerja di mana adanya tips untuk melamar kerja. Terus adanya hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melamar kerja serta apa yang harus kita hindari. Jadi tipsnya itu pelamar kerja sebenarnya sedang menjual potensi diri kepada perusahaan secara tertulis. Nah, jadi surat penjualan tersebut itu kayak kita melamar kerja itu paling tidak surat tersebut itu harus sudah diterangkan jelas, ringkas, dan tepat. Nah, yang perlu kita perhatikan itu kita harus mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja untuk posisi pekerjaan yang kita kehendaki atau yang kita inginkan. Kalau bisa, buatlah perbedaan dan berinovasi tentang diri kita. Yang harus kita hindari itu jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan kita dan hindari dari kata-kata yang merugikan. Selanjutnya ada penyusunan surat lamaran kerja. Yang pertama ini ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini terdiri dari
rangkuman, sumber informasi, dan cuplikan berita. Kemudian ada paragraf isi. Paragraf isi ini tidak boleh terlalu panjang, maksimal hanya 3 paragraf. Kemudian paragraf itu hanya berisi penjelasan yang sangat diminati atau sangat diharapkan oleh pembaca. Dan tipsnya itu jangan mengulang hal yang sudah dijelaskan di resume. Kemudian ada paragraf pertengahan. Di paragraf pertengahan ini perlu dicantumkan kualifikasi pelamar, yaitu pendidikan, pengalaman, minat, aktivitas, dan kualitas dari sudut pandang pembaca. Selanjutnya ada paragraf penutup. Paragraf penutup ini pelamar bisa mencantumkan alamat yang jelas dan lengkap termasuk nomor handphone, fax email atau email, lalu kita bisa menuliskan sosial media kita di paragraf penutup. Untuk beberapa perusahaan barangkali perlu dilampirkan amplop atau perangko balasannya. Dilihat dari cara pengorganisasiannya, penulisan lamaran kerja ini memiliki pengorganisasian, yaitu di mana kita sebagai pelamar harus memberikan daya tarik atau perhatian kepada perusahaan yang akan kita tempati. Lalu memperkenalkan potensi diri, menyajikan kualifikasi, dan mendorong munculnya suatu tindakan atau aksi. Dari lamaran kerja ini, pada umumnya kita mengemukakan poin-poin penting yang relevan dengan persyaratan pekerjaan, dan menyajikan poin penting lainnya yang dapat membedakan dengan pelamar kerja yang lain. Salah satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam penulisan lamaran adalah pernyataan pada paragraf terakhir bahwa kita sebagai pelamar berharap dapat dipanggil untuk mengikuti wawancara kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami.